Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Aditya Pamungkas, Felita Alif Damutia, Haya Alwan, Jessica Angelia Putri Rumaharbo, Muhammad Reza Siregar, Repi Susanti akan memaparkan hasil praktikum yang telah kami lakukan pada mata kuliah Praktikum Teknologi Proses Pangan Berbasis Sawit dengan dosen pengampu Bu Absari Puspita Aini dan Bu Eni Nurmalasari. Modul 1 Virgin Coconut Oil atau VCO. Adapun tujuan praktikumnya yaitu yang pertama mempelajari proses pembuatan VCO secara mekanik dan fermentasi. Yang kedua menghitung volume dan berat jenis VCO yang diperoleh dari praktikum. Yang ketiga mengetahui metode analisa kualitatif VCO dan yang keempat menghitung kadar air dan asam lemak bebas VCO. VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa murni yang diperoleh dari daging kelapa segar tanpa melalui proses pemurnian kimia. Berbeda dengan minyak kelapa biasa, VCO memiliki kandungan asam lemak rantai sedang atau medium chain fatty acid yang lebih tinggi, terutama pada asam laurat, yang memiliki manfaat kesehatan seperti sifat antimikroba dan antioksidan. Nah, VCO ini dalam prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu metode mekanik atau pemanasan yang dilakukan dengan cara memisahkan minyak dari santan melalui pemanasan dengan suhu rendah. Nah, pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat proses penguapan air sehingga minyak lebih mudah diekstraksi. Nah, yang kedua ada metode fermentasi. Ini menggunakan enzim alami dari mikroorganisme seperti bakteri asam laktat untuk memisahkan minyak dari santan. Fermentasi ini biasanya dilakukan dengan cara membiarkan santan dalam kondisi anaerob selama 24 hingga 48 jam hingga terjadi pemisahan antara minyak, protein, dan air. Analisa kualitatif pada pangan adalah metode yang digunakan untuk memahami karakteristik pada mutu pangan. Nah, pada VCO terdapat analisa kualitatif yang pertama itu kandungan asam lemak bebas atau free fatty acid yang dinyatakan dengan bilangan asam lemak atau kadar asam. Nah, minyak dengan kualitas yang tinggi ini biasanya memiliki asam lemak bebas yang rendah. Kemudian yang kedua ada densitas, merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas suatu minyak, di mana semakin tinggi nilai densitas, maka akan semakin rendah kualitas minyak tersebut. Yang ketiga ada viskositas, yang diartikan sebagai ukuran kekentalan suatu fluida. Nah, VCO ini umumnya memiliki viskositas yang lebih rendah dibandingkan dengan CCO, karena pemurnian menghilangkan senyawa berat seperti fosfolipid dan pigmen. Alat yang digunakan dalam pembuatan VCO dan GCO antara lain ada gelas ukur 1000 ml, mixer, wadah stainless steel, wajan, spatula, kompor, saringan, termometer, statif, plastik gula, tali rafia, benang kasur, dan timbangan digital. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu 10 butir kelapa tua yang segar, 5 buah kelapa ini untuk VCO, dan 5 buah kelapa ini untuk GCO. Skema kerja pada pembuatan VCO dan CCO. Yang pertama pada pembuatan VCO di mana menggunakan 5 butir kelapa tua segar yang sudah diparut kemudian ditambahkan dengan air dengan perbandingan kelapa dan air ini 1:1. Kemudian diperas dan menghasilkan santan. Nah, santan ini akan dituang ke dalam toples ada wadah bening dan didiamkan hingga 30 menit hingga membentuk endapan. Nah, endapan ini akan dipisahkan antara santan pekat dan air. Nah, santan pekat yang sudah diperoleh ini akan dimixer selama 15 menit, kemudian dituang ke dalam plastik gula dan diikat dengan tali rapia. Kemudian difermentasi selama 24 jam. Nah, hasil dari fermentasi ini akan menghasilkan 3 lapisan, di mana lapisan atas itu adalah minyak VCO, lapisan yang di tengah atau yang kedua itu adalah blondonya, dan lapisan paling bawah itu adalah air. Nah, kita akan mengambil minyak VCO-nya, kita hitung berapa volume VCO yang diperoleh dan yang terakhir adalah dimasukkan ke dalam botol. Untuk pembuatan CCO sama seperti pada pembuatan VCO, namun bedanya
setelah dipisahkan antara santan pekat dan air ini akan dilakukan proses pemanasan atau santan pekatnya akan dimasak. Di mana pada saat pemanasan ini suhunya terus dijaga pada 70 derajat Celcius dan diaduk secara terus-menerus hingga minyaknya nanti berubah menjadi coklat. Nah, kemudian setelah santan ini mengeluarkan minyak, akan dipisahkan minyak dari blondo. Kemudian setelah dipisahkan, akan dihitung berapa volume CCO yang didapatkan dan terakhir akan dimasukkan ke dalam botol. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan. Yang pertama itu pada volume produk dan yang kedua pada uji kualitatif VCO dan CCO. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada pembuatan VCO, sebelum difermentasi santannya, dilakukan pengadukan dengan mixer selama 15 menit. Nah, apa tujuan dilakukan pengadukan dengan mixer ini? Jadi, pengadukan dengan mixer ini tujuannya untuk merusak molekul protein yang berfungsi sebagai emulsifier. Nah, apa akibatnya? Akibatnya minyak dapat terpisah dari air dan akan mempermudah dia proses fermentasi. Jadi melalui proses pengadukan dengan mixer ini, santan nanti setelah difermentasi itu akan terbagi menjadi 3 fase, di mana fase atas itu adalah minyak murni atau VCO, terus di bagian lapisan tengahnya itu ada blondo, dan di bagian lapisan bawahnya itu ada air. Nah, sedangkan pada pembuatan CCO, ini terjadi yang namanya proses pemanasan. Jadi, santan pekat ini akan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius hingga beberapa jam menghasilkan minyak. Nah, adapun tujuan pemanasan ini akan menyebabkan denaturasi protein, di mana denaturasi ini akan memecah lapisan protein yang menyelimuti globula minyak, sehingga akan memungkinkan minyak ini untuk terpisah dari air. Nah, setelah proses pemanasan hingga beberapa jam, minyak ini akan dipisahkan dari blondonya hingga didapatkan produk berupa CCO. Dari hasil uji analisa yang telah dilakukan, diperoleh kadar FFA pada VCO ini sebesar 1,3% dan pada CCO ini sebesar 0,5%. Nah, menurut SNI 7381 tahun 2008 tentang VCO, batas maksimum yang ditetapkan untuk kadar FFA ini adalah 0,2%. Nah, dapat dilihat bahwa produk VCO dan GCO dari hasil praktikum yang telah kami lakukan ini berada di atas dari batas maksimum. Artinya VCO dan GCO ini belum aman untuk dikonsumsi. Nah, hal ini bisa terjadi karena pemisahan antara minyak dan air dan protein ini tidak sempurna, di mana enzim lipase menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas atau FFA yang meningkatkan kadar FFA-nya. Nah, dikutip dari jurnal Winarno tahun 1991, dalam jurnal Iskandar dan kawan-kawan tahun 2015, yang menyatakan adanya air yang tinggi, lemak ini dapat dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dipercepat oleh basa dan enzim. Nah, hidrolisis enzim lipase yang terdapat di dalam semua jaringan yang mengandung minyak. Hidrolisis lemak itu akan mudah terjadi sehingga menyebabkan tingginya kandungan asam lemak bebas. Kemudian untuk produk GCO ini dapat kita lihat warnanya tidak sebening pada produk VCO. Dia berwarna kuning pucat dan di bagian bawahnya ini dia terdapat endapan putih. Nah, dikutip dari
jurnal Marliana dan kawan-kawan tahun 2018 ini menjelaskan endapan atau gumpalan yang ada di dalam produk minyak ini disebabkan oleh proses penyaringan yang tidak sempurna, sehingga masih ada protein berupa komponen blondo yang ikut tersaring di dalam produk ini. Menurut SNI 7381 tahun 2008 menetapkan densitas VCO itu pada kisaran 0,915 sampai 0,920 gram per mililiter. Nah, dari hasil praktikum yang telah dilakukan untuk uji analisa densitas pada produk VCO dan TCO ini, dia berada di atas dari batas maksimum yang ditetapkan. Nah, hal ini menunjukkan adanya kandungan air di dalam produk VCO dan TCO. Nah, adanya kandungan air dalam jumlah kecil ini merupakan proses yang alami pada saat pembuatan VCO maupun akibat dari perlakuan yang diberikan. Nah, densitas pada TCO ini lebih tinggi karena masih mengandung senyawa non-trigliserida seperti fosfolipid, protein, dan zat pengemulsi lainnya yang belum terpisah sepenuhnya pada saat proses pemanasan. Nah, kita lihat juga pada produk CCO ini dia berwarna kuning pucat dan dia di bagian bawahnya ini terdapat endapan putih. Nah, sehingga endapan putih ini mengakibatkan semakin tinggi densitas minyak, di mana menurut jurnal Anwar tahun 2011 dalam Maradesa tahun 2014 menyatakan bahwa semakin tinggi bobot jenis minyak atau densitas minyak, ini akan mengindikasikan semakin banyak komponen yang terdapat dalam minyak. Untuk analisa viskositas, menurut SNI 7381 tahun 2008 ini tidak menetapkan secara spesifik bagaimana standar untuk viskositas VCO. Namun, dari hasil yang diperoleh, viskositas pada VCO ini lebih rendah dibandingkan viskositas pada TCO. Nah, VCO diproses dengan metode lebih bersih dan tanpa pemanasan yang tinggi, sehingga dia lebih murni dan viskositasnya itu lebih rendah. Nah, sedangkan TCO ini melalui proses pemanasan yang menyebabkan perubahan struktur molekul minyak, sehingga dia meningkatkan viskositas. Selain itu juga, proses pemanasan ini dia menghilangkan sebagian air di dalam santan sehingga dia menghasilkan minyak yang lebih kental. Maka dari itu, viskositas pada CCO ini dia lebih tinggi dibandingkan viskositas pada VCO. Adapun kesimpulan yang didapatkan, yang pertama, pembuatan VCO dengan metode fermentasi memanfaatkan aktivitas enzim alami dari mikroorganisme untuk memisahkan minyak dari santan kelapa. Sedangkan pada CCO ini dengan metode mekanik yang memanfaatkan panas pada suhu 70 derajat Celcius untuk memisahkan minyak dari santan. Kedua, volume produk VCO didapatkan sebanyak 160 ml, sedangkan untuk produk TCO sebanyak 270 ml. Yang ketiga, analisa kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari VCO dan juga TCO. Yang keempat, hasil analisa yang diperoleh untuk kadar FFA. Kadar FFA VCO ini lebih besar dibandingkan dengan TCO. Untuk densitas pada VCO ini lebih rendah dibandingkan dengan TCO. Dan yang untuk viskositas VCO ini dia lebih rendah dibandingkan TCO. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan modul 2 yang berjudulkan mayones. Adapun tujuan praktikum pada praktikum yang mayones, yang pertama itu adalah mempelajari dan mengetahui proses pembuatan mayones. Yang kedua, mengetahui kadar air, kadar FFA, kadar
asam lemak, dan uji sensorisnya. Adapun tinjauan pustaka pada praktikum yang mayones ialah mayones merupakan produk yang berbentuk koloid dan emulsi yang stabil, yaitu sebagai emulsi air yang tersuspensi di dalam minyak. Untuk menghasilkan produk yang stabil tanpa adanya pemisahan perlu ditambahkan bahan pengumulsi dan penstabil. Yang biasanya ditambahkan pada mayones adalah kuning telur yang banyak mengandung fosfolipid. Rasol DKK 2013. Selanjutnya, mayones merupakan produk emulsi semi padat minyak dalam air atau O/W yang dibuat dengan mencampurkan 3 komponen utama. Komponen utama dalam pembuatan mayones yaitu kuning telur sebagai zat pengemulsi, cuka atau larutan asam sebagai medium pendispersi, dan minyak nabati sebagai medium terdispersi. Dalam proses pencampuran mayones dapat ditambahkan gula, garam, lada putih, dan mustard sebagai bahan opsional. Prinsip pembuatan mayones adalah dengan mencampurkan sejumlah minyak dalam sebagian kecil larutan asam. Kestabilan emulsi, viskositas, tekstur, dan sifat organoleptik mayones perlu diperhatikan untuk menghasilkan mayones dengan kualitas yang baik. Rusalim 2017. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah komponen utama lain yang digunakan dalam pembuatan mayones adalah lemak atau minyak dan asam. Jenis lemak yang biasa digunakan dalam pembuatan mayones adalah minyak nabati. Mayones biasanya memiliki kandungan minyak nabati antara 60-80%. Usman 2015. Asam lemak bebas atau FFA adalah asam lemak yang berada sebagai asam basa tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Sukartin 2008. Kualitas mayones sangat ditentukan dari nilai viskositasnya, tekstur, kestabilan emulsi, dan organoleptik produk. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum mayones adalah alatnya. Yang pertama itu timbangan analitik, baskom, Phillips, hand, mixer atau blender, gelas ukur, dan spatula. Bahan yang digunakan pada pembuatan mayones adalah minyak nabati, cuka, air mineral, gula, garam, santan gam, mustard, kuning telur. Adapun skema kerja pada pembuatan mayones adalah yang pertama itu campurkan garam, tambah gula dan mustard. Kemudian dimixer. Kemudian campuran ditambahkan dengan cuka, kemudian aduk selama 5 menit, masukkan telur, kemudian aduk selama 10 menit lagi, masukkan air, aduk selama 10 menit lagi, masukkan minyak, aduk selama 10 menit lagi, campuran menjadi kental. Selanjutnya, simpan ke wadah tertutup dan masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya adalah data pengamatan pada praktikum mayones. Yang pertama itu pada uji organoleptik. Yang pertama itu uji keadaan. Warna hasil dari pengamatannya berwarna kuning. Rasanya normal. Aromanya normal. Teksturnya kental. Selanjutnya pada uji asam lemak bebas atau persen FFA. Pada asam lemak bebas sampel mayones didapatkan kadar FFA-nya 0,9%. Pada sampel mayones Mama Suka didapatkan persen FFA-nya 1%. Adapun pembahasan pada modul mayones adalah menurut SNI 013741/2002 tentang standar mutu bahwa kandungan FFA maksimal sebesar 0,3%. Produk mayones hasil dari praktikum belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebab besarnya presentasi FFA pada mayones bisa disebabkan karena raw material atau bahan yang utama dipakai dalam pembuatan mayones tidaklah bagus, dalam artian sudah mengalami rasidin atau ketengikan atau kerusakan dengan kandungan FFA yang bebas penyebab FFA tinggi pada minyak. Dalam mayones dapat mengalami hidrolisis jika ada kontaminasi air atau enzim lipase yang memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas.
Pada sampel mayones dan pada sampel mayones Mama Suka, kadar asam lemak bebasnya lebih besar di sampel mayones Mama Suka dibandingkan sampel mayones yang di mana minyak kedelai lebih mudah teroksidasi dibandingkan minyak canola karena tingginya kandungan FUFA atau asam lemak tak jenuh ganda. Oksidasi ini dapat memicu terbentuknya FFA melalui reaksi hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas. Minyak canola lebih stabil karena memiliki lebih banyak asam oleat atau asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA yang lebih tahan terhadap oksidasi. Adapun pembahasan selanjutnya, mayones suka berbahan dasar minyak kedelai mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh ganda atau FUFA polyunsaturated fatty acid seperti asam linoleat 50-55% dan asam linoleat 7-10%. Lemak tak jenuh ganda lebih rentan mengalami oksidasi dan hidrolisis yang dapat meningkatkan kadar FFA. Minyak canola memiliki komposisi lebih seimbang dengan kandungan asam oleat 60% yang lebih tinggi dan asam linoleat yang lebih rendah 10%. Hal ini membuat minyak canola lebih stabil terhadap oksidasi dan degradasi. Maka dari itu, dalam penggunaan bahan baku pembuatan mayones lebih baik menggunakan bahan dengan minyak canola dibandingkan minyak kedelai, sehingga kadar asam lemak dari mayones lebih sedikit sehingga tidak mengurangi mutu dari mayones menjadi minyak lebih sehat. Adapun kesimpulan pada praktikum mayones adalah yang pertama itu pada pembuatan mayones, telur dan minyak merupakan bahan utama pembuatan dan telur sebagai emulsifier. Yang kedua, pada uji organoleptik atau sensorisnya warna yang dihasilkan kuning muda, rasa normal, amis, telur, aroma normal dan tekstur kental. Yang ketiga, kadar asam lemak bebas atau persen FFA pada sampel mayones 0,9% dan pada sampel mayones Mama Suka 1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felita Alifda Mutia dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul oleopangan yang berjudul es krim. Selanjutnya, tujuan modul es krim ada dua. Yang pertama yaitu diversifikasi produk olahan susu, meningkatkan nilai ekonomi susu. Kedua, memahami proses pembuatan es krim dan mengenal bahan-bahan dasar dalam pembuatan es krim. Es krim merupakan makanan padat dan beku dengan tekstur yang lembut dan memiliki nilai gizi yang tinggi, serta digemari oleh masyarakat. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3713 tahun 1995, es krim merupakan jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan ataupun tanpa bahan lain, dan bahan makanan yang diizinkan. Salah satu jenis susu yang biasa digunakan pada pembuatan es krim adalah susu full cream. Susu full cream itu merupakan hasil olahan susu sapi tanpa dikurangi kadar lemaknya. Banyaknya kadar lemak dalam es krim atau menentukan aroma yang dikeluarkan oleh es krim. Es krim mengandung lemak nabati minimal 5%, bahan pemanis minimal 8%, dan total padatan minimal 34%. Komposisi es krim rata-rata mengandung lemak 8-20%, bahkan padatan tanpa lemak 8-15%, dan pemanis 13-20%. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, sendok makan stainless steel, spatula silikon, saringan teh, mixer, timbangan, kompor, termometer stainless steel, mangkuk kaca besar, panci stainless steel atau aluminium, mangkuk stainless steel atau kaca, cetakan stainless steel atau plastik whipped cream. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama 500 gram susu UHT full cream, yang kedua air dingin 100 ml, 10 gram monogliserida, 5 gram gelatin, 10 gram gula pasir atau gula halus, 10 gram whipped cream bubuk, 6 secukupnya, vanila bubuk secukupnya, 10 gram bubuk coklat Van Houten, yang terakhir es batu atau es kotak cukup setengah mangkok kaca atau stainless steel.
Berikut merupakan skema kerja dari pembuatan es krim dapat dilihat sebagai berikut. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, tekstur. Dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Data pengamatan selanjutnya didapatkan hasil tabel konsentrasi dan nilai Brix pada deret standar. Dan yang kedua, titik leleh yaitu pertama kali meleleh dan meleleh sempurna. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat dengan kombinasi proses pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari susu, produk susu, pemanis, penstabil, pengental, pengemulsi. Protein susu merupakan sumber utama dalam proses pembuatan es krim karena beberapa fungsi yang diinginkan menstabilkan. Fungsi gelembung udara dan meningkatkan viskositas beku untuk mencegah pertumbuhan kristal es yang lebih besar di samping fungsi nutrisinya. Pada praktikum yang dilakukan, susu dipanaskan terlebih dahulu dengan api kecil sampai mencapai suhu 70 derajat Celcius. Untuk apa sih memanaskan susu hingga 70 derajat Celcius? Fungsinya itu untuk membantu menghidrasi komponen susu seperti protein dan lemak sehingga memudahkan homogenasi dan menghasilkan tekstur es krim yang lebih halus, dan selain itu juga membantu dalam melarutkan gula dan stabilizer. Pada praktikum ini digunakan monogliserida sebanyak 10 gram dan gelatin sebanyak 5 gram. Nah, fungsi monogliserida itu berperan sebagai agen pengemulsi yang membantu mencampurkan fase air dan fase lemak yang tidak saling larut. Monogliserida juga membantu menjaga stabilitas dan tekstur yang diinginkan dalam emulsi. Menurut Jurnal Susilawati dan Sartika 2017, gelatin bisa digunakan sebagai penstabil karena sangat baik dalam membentuk emulsi dan menstabilkan es krim, sehingga dengan sifat ini dapat menghasilkan tekstur es krim yang halus. Mekanisme pembentukan tekstur yang halus ini yaitu emulsi merangkap air di dalam emulsi tidak mengkristal, sehingga menghasilkan es krim dengan tekstur halus. Bahan penstabil yang digunakan untuk mencegah pembentukan kristal-kristal es yang kasar selama pembekuan dan penyimpanan, memberikan daya tahan yang lebih baik terhadap pelelehan serta membentuk tekstur yang lembut. Adapun kesimpulan yang didapat yang pertama yaitu olahan susu dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan es krim, di mana lemak susu memberikan tekstur yang lembut dan mencegah terbentuknya kristal es. Yang kedua, bahan penting yang digunakan dalam pembuatan es krim yaitu susu, monogliserida sebagai emulsi, gelatin sebagai stabilizer, whipping cream sebagai pemberi tekstur, gula, garam, vanili sebagai penambah rasa, bubuk kokoa sebagai taburan Oreo sebagai penambah rasa, tekstur, aroma, dan warna pada es krim. Yang ketiga, praktikan dapat melakukan pembuatan es krim dan uji organoleptik pada panelis. Modul 5. Margarin. Adapun tujuan praktikum pembuatan margarin ini ialah yang pertama, mempelajari proses pembuatan margarin. Yang kedua, mengetahui metode analisa kualitatif pada margarin. Sesuai SNI tahun 2002, dapat dijelaskan bahwa margarin ialah produk makanan berbentuk emulsi, baik semi padat maupun padat, yang dibuat dari lemak atau minyak makan nabati, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, interesterifikasi, dan telah melalui proses pemurnian sebagai bahan utama yang mengandung air dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Adapun syarat mutu margarin yang diizinkan beredar di Indonesia harus sesuai dengan SNI nomor 01-2970 tahun 1999. Ada pula yang mengatakan nomor 3571 tahun 2014. Lalu, menurut beberapa pendapat, margarin merupakan emulsi fase air pada fase minyak yang mengandung lebih dari 80% lemak. Sisanya merupakan protein dan bahan-bahan aditif.
Margarin dimaksudkan sebagai pengganti mentega dengan rupa, bau, konsistensi, rasa, dan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. Margarin mengandung 10% lemak dan 16% air dan beberapa zat lainnya. Minyak nabati yang sering digunakan dalam pembuatan margarin ialah minyak kelapa, minyak inti sawit, minyak biji kapas, minyak wizen, minyak kedelai, dan minyak jagung. Wardiati 1995. Pembuatan margarin membutuhkan zat pengemulsi untuk menstabilkan tekstur margarin tersebut. Jenis dan konsentrasi emulsifier mempengaruhi mutu margarin yang terbentuk. Tipe emulsi dari margarin adalah emulsi air dalam minyak. Emulsifier yang digunakan biasanya lecitin. Lecitin memiliki sifat polar dan nonpolar, mengandung komponen hidrofobik dan hidrofilik yang dapat dimanfaatkan sebagai emulsifier. Emulsifier lecitin memiliki kemampuan yang baik sebagai zat pengemulsi produk emulsi water in oil karena memiliki nilai HLB 4 dan lecitin juga merupakan bagian integral membran sel dan dapat dicerna sepenuhnya sehingga dapat dipastikan lebih aman untuk tubuh manusia. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah wajan penggoreng, spatula, kompor, mangkok kecil, mangkok stainless, sendok, mixer, gelas ukur, serta neraca digital. Dan bahan yang digunakan 80 gram minyak VCO, 55 gram minyak sawit, 40 gram minyak canola, 2 sendok makan susu, 1,5 sendok makan garam, 1 sendok makan turmeric. Adapun skema kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini dapat dilihat pada bagan berikut ini. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapat hasil pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, uji organoleptik. Yang kedua, analisa kualitatif. Yang ketiga, lama leleh margarin. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pada pembuatan margarin kali ini harus melalui beberapa tahapan, yaitu pemasakan, pengadukan, serta pendinginan. Tahapan-tahapan tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Pemasakan sendiri berfungsi sebagai menurunkan viskositas minyak canola yang dipakai, sehingga lebih mudah bercampur dengan bahan lain seperti susu dan garam, meningkatkan stabilitas emulsi, serta menghilangkan kandungan air berlebih pada minyak. Lalu, pengadukan. Pengadukan memiliki fungsi sebagai pembentuk stabilisasi emulsi. Yang kita ketahui bahwa margarin merupakan emulsi air dalam minyak, di mana butiran air terdispersi dalam fase lemak. Dengan adanya pengadukan, dapat menyebarkan air secara merata dalam minyak tersebut, sehingga terbentuk emulsi yang lebih stabil. Lalu, meningkatkan homogenisasi bahan. Dengan pengadukan cepat menggunakan mixer, memastikan bahwa semua bahan tersebut tercampur secara merata. Nah, yang terakhir, pendinginan. Pendinginan sendiri memiliki fungsi sebagai membantu kristalisasi dalam lemak. Margarin mengandung campuran lemak jenuh dan tidak jenuh yang harus kita kristalisasi. Dengan adanya kristalisasi, dapat membantu mendapatkan tekstur yang semi padat. Dapat dilihat pada data pengamatan hasil praktikum. Didapat bahwa tekstur yang didapat semi padat. Lalu, dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut, kita mendapatkan produk margarin. Lalu, produk margarin tersebut perlu juga dilakukan beberapa uji. Yang pertama, uji organoleptik, lalu uji kadar FFA, uji kadar air, serta uji leleh. Nah, uji organoleptik. Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah kami lakukan, margarin menghasilkan rasa yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam cita rasa. Lalu warna kuning. Nah, warna kuning ini sesuai dengan harapan karena adanya tambahan turmeric sebagai pewarna alami. Lalu tekstur yang semi padat yang didapat menunjukkan bahwa formulasi serta metode pembuatan telah menghasilkan margarin dengan konsistensi yang cukup baik. Nah, tekstur yang semi padat ini menunjukkan margarin memiliki keseimbangan antara kandungan lemak dan air, serta menunjukkan sifat penyebaran yang baik, tetapi masih dipengaruhi oleh suhu penyimpanan ataupun proporsi bahan yang kami gunakan. Lalu, kadar asam lemak serta kadar air. Dari hasil praktik
praktikum yang dilakukan didapat kadar FFA-nya sebesar 0,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa margarin yang dihasilkan memiliki tingkat ketengikan yang masih dalam batas aman. Pada umumnya, kadar FFA dalam margarin sebaiknya rendah untuk mencegah bau dan rasa tengik akibat oksidasi lemak. Lalu, kadar air diperoleh sebesar 33,6%. Kadar air yang diperoleh cukup tinggi dibandingkan dengan standar SNI nomor 3541 tahun 2014 yang menetapkan bahwa kadar air maksimum pada produk margarin sebesar 18,18%. Nah, kadar air yang tinggi ini kemungkinan besar disebabkan oleh proporsi susu yang digunakan dalam formulasi. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan margarin lebih lembek dan memiliki daya simpan yang lebih rendah karena berisiko mengalami pemisahan fase ataupun pertumbuhan mikroba. Lalu uji leleh. Margarin yang dibuat menunjukkan lelehan pertamanya pada menit ke-1 serta meleleh sempurna pada menit ke-31,7 menit. Proses meleleh yang bertahap ini menunjukkan bahwa margarin memiliki campuran lemak dengan titik leleh yang berbeda-beda. Waktu meleleh sempurna yang cukup lama, yaitu 31,17 menit. Nah, waktu tersebut menunjukkan bahwa margarin memiliki kestabilan struktur yang cukup baik pada suhu ruang. Adapun hal yang mempengaruhi kestabilan itu ialah lemak yang digunakan. Dalam hal ini ialah minyak canola. Lalu, kadar air yang tinggi, serta emulsi yang terbentuk selama proses pembuatan minyak canola cukup stabil. Dibandingkan menggunakan minyak atau lemak hewani atau nabati lainnya. Sehingga margarin menggunakan minyak canola ini cenderung lebih lunak atau lebih mudah meleleh. Adapun kesimpulan yang didapat pada praktikum pembuatan margarin ini ialah yang pertama, proses pembuatan margarin melibatkan beberapa tahap, yaitu pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Yang kedua, persen FFA yang didapat pada sampel margarin sebesar 0,5%. Yang ketiga, kadar air pada sampel margarin sebesar 33,6% dan lama waktu margarin meleleh yaitu 30,7 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pamungkas dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT modul coklat. Tujuan praktikum yang pertama adalah mempelajari proses fermentasi pada coklat. Yang kedua, mempelajari proses pembuatan coklat batang. Yang ketiga, mengetahui metode analisa kualitatif pada coklat batang. Coklat berasal dari fermentasi biji kakao. Produksi biji kakao di Indonesia secara signifikan terus meningkat. Namun mutu yang dihasilkan sangat rendah dan beragam. Antara lain kurangnya terfermentasi, tidak cukup kering, ukuran biji tidak seragam, kadar kulit tinggi, keasaman tinggi, cita rasa sangat beragam dan tidak konsisten. Pendapat Muhlidah HTTS 2011 mengatakan bahwa coklat mengandung alkaloid seperti tebromin dan vaniletilamin yang secara psikologis memberikan efek pada tubuh. Coklat juga mengandung asam amino, triptofan, yang berkaitan dengan kadar serotonin pada otak. Triptofan merupakan prekursor neurotransmitter serotonin yang mempengaruhi mood dan suasana hati. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu alat toples plastik untuk wadah fermentasi, serbet untuk tutup selama fermentasi, wadah plastik untuk menjemur, wadah stainless steel untuk oven, oven listrik, blender untuk bahan kering, timbangan, kompor, termometer, panci stainless steel atau aluminium, mangkuk stainless steel atau kaca, cetakan coklat silikon, sendok stainless untuk mengaduk. Yang kedua ada bahan. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama 50 gram bubuk kokoa, yang kedua 250 gram butter kokoa, yang ketiga 250 gram gula halus, yang keempat 2 sendok makan soya lecithin, dan yang kelima 2 sendok makan monogliserida. Berikut untuk skema kerja dalam pembuatan coklat.
Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari Adit. Berikut adalah hasil praktikum, di mana didapat data konsentrasi dan persen Brix. Adapun data konsentrasinya yaitu 1%, nilai Brixnya 2,5, 3% persen Brixnya 2,8, 5% 3,4, 7% 4, 10% 5, dan didapat coklat yaitu 27,6%. Berikut adalah grafiknya, di mana didapat persamaannya yaitu 0,284x ditambah 2,0631 dengan regresinya yaitu 0,9861. Nah, di sini di mana semakin besar konsentrasinya, maka semakin besar pula nilai persen Brix yang didapatkan. Nah, sebelumnya telah disajikan grafik antara persen Brix vs konsentrasi, di mana dapat regresinya yaitu 0,9861. Nah, di situ persen Brix menunjukkan bahwa dialami adanya kenaikan. Nah, persen Brix ini ternyata juga dapat digunakan sebagai indikator konsentrasi zat larut dalam larutan tanpa ada gangguan signifikasi dari faktor lain. Nah, contohnya itu seperti kita ingin mengukur kadar gula pada ale-ale. Berapa sih kandungan gula terlarut dalam minuman ale-ale tersebut? Apakah 7 gram, 8 gram, atau berapa gitu. Nah, di mana semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula nilai persen Brix-nya. Nah, hal tersebut terbukti dengan didapatnya konsentrasi gula pada coklat yaitu 89,9%. Nah, ketika kita mau makan coklat yang kita buat kemarin itu adanya sensasi rasa seperti pahit, sedikit manis, lumer, lembut, dan meleleh ketika dimakan. Nah, satu yang mungkin momen paling enak yaitu ketika dia baru keluar dari kulkas dan langsung kita makan, itu akan ada rasa kriuk dari coklat tersebut. Karena kalau dia baru keluar dari kulkas kan dia teksturnya masih keras. Jadi ketika dimakan dia mengeluarkan suara. Suara itu menandakan bahwa coklat yang kita bikin itu termasuk coklat yang bagus. Tetapi coklat yang kita buat itu apabila kita diamkan atau kita biarkan di suhu ruang, dia akan meleleh dalam jangka waktu mungkin 30 menit atau 20 menit, dia akan meleleh. Berbeda dengan coklat yang buatan pabrik. Nah, coklat buatan pabrik itu dia rata-rata agak lebih tahan dari coklat yang kita buat itu terhadap suhu ruangan, karena memang mungkin dari segi pembuatannya mungkin juga beda, mungkin ada teknik-teknik tertentu yang mungkin tidak kita lakukan karena mungkin keterbatasan alat. Nah, di praktikum coklat ini kita juga banyak menggunakan bahan utama itu seperti biji kakao. Nah, biji kakao ini kita manual, seperti kita membersihkannya manual, mengeringkannya, membersihkan biji dari dagingnya atau pulpnya itu di oven disangrai selama 10 menit. Terus bahan-bahannya seperti ada cocoa butter, gula, lemak coklat, lecitin, terus itu monogliserida, dan lain sebagainya yang menunjang proses pembuatan coklat hingga akhirnya jadilah coklat yang menurut kami itu lumayan enak. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, proses ini melibatkan mikroorganisme seperti ragi, bakteri asam laktat, dan bakteri asam asetat untuk menjaga senyawa dalam biji kakao. Fermentasi mempengaruhi rasa, aroma, dan kualitas akhir coklat. Selama fermentasi, suhu dan durasi harus dijaga untuk menghasilkan biji kakao yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu pada proses pembuatan coklat batang, yaitu ada proses fermentasi, pencucian, pengeringan, penyangraian, concing, dan pencetakan coklat. Yang ketiga, analisis kualitatif bertujuan untuk menilai mutu coklat dengan menggunakan parameter organoleptik, pengujian rasa, aroma, dan tekstur.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, itu datangnya dari kami, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah untuk mengejar cita-cita, karena kita tidak tahu apa yang menanti kita di depan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan dapat kalian amalkan ilmu ini. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.